Abang Teddy tembak. Hai guys, kembali lagi bersama gua Dance. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Oke guys, kali ini gua akan ngebahas film Drag Me to Hell yang dirilis tahun 2009. Film ini menceritakan Kristen Brown, seorang petugas pinjaman bank yang sedang mengejar promosi jabatan. Namun, setelah menolak permohonan seorang wanita tua yang meminta perpanjangan waktu pinjaman, Christy justru menerima kutukan yang mengerikan yang mengubah hidupnya menjadi mimpi buruk. Mampukah ia terlepas dari kutukan tersebut? Pasti penasaran kan ceritanya? Ya udah dah, daripada pusing kirim utang pinjol, mendingan kita langsung aja ke alur ceritanya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa, silahkan like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Dance 7. Film ini diawali dengan sebuah kilas balik yang terjadi pada tahun 1969. Di sebuah rumah besar terdapat sepasang suami istri dari suku Gypsy yang mendatangi seorang cenayang yang bernama Shaun Sandena untuk meminta bantuan. Mereka membawa anak mereka yang bernama Juan. Juan mengaku dirinya diganggu oleh makhluk halus bernama Lamia. Setelah ia mencuri sebuah kalung perak milik seseorang. Melihat Juan yang sangat ketakutan, Shaun segera membawa Juan ke dalam rumah dan berusaha mengusir makhluk halus tersebut. Ketika Shaun sedang membaca mantra, Lamia datang dan membuat keributan di dalam rumah. Di tengah kepanikan itu, Juan terjatuh dari lantai 2. Beberapa saat kemudian dirinya ditarik oleh Lamia hingga terselet ke dalam neraka. Setelah kejadian itu, Shaun bertekad untuk suatu hari nanti bertemu kembali dengan Lamia dan mengalahkannya. Nos vamos a encontrar. Sí. 40 tahun kemudian, kini kita diperlihatkan seorang wanita bernama Chris Brown yang bekerja sebagai petugas peminjaman uang di sebuah bank. Christine sudah lama bekerja di sana dan saat ia menjabat sebagai asisten manajer, akan tetapi atasannya yang bernama Jim belum memutuskan siapa yang akan mendapatkan promosi menjadi asisten manajer. Jim menjelaskan bahwa ia sedang mempertimbangkan antara Christine dan seorang karyawan baru bernama Stu. Christine selalu kesal melihat Stu yang terus mencari perhatian Jim demi mendapatkan promosi tersebut. Christine memiliki seorang pacar yang bernama Clay. Mereka adalah pasangan yang serasi, namun keluarga Clay tidak setuju dengan hubungan mereka karena latar belakang Christine yang merupakan anak petani. Yeah, Mom, the girl I've been dating for almost a year. We're starving for dinner. She's a very sweet girl. She's from Yale Law with honors. She's a very to you with. She's the kind of woman who acts as a result in your career, and that's the kind of to really find a partner. Suatu hari Christine melayani seorang wanita tua bernama Sylvia Ganus. Sylvia meminta Christine memberikan perpanjangan waktu untuk membayar pinjaman. Jika tidak, rumahnya akan disita oleh bank. Rumah tersebut sangat berarti bagi Sylvia. Alasan Sylvia tidak dapat membayar pinjaman adalah karena dirinya sedang mengalami penyakit mata yang membuat sebagian besar uangnya habis untuk biaya pengobatan. Christine kemudian meminta pendapat Jim mengenai masalah tersebut. Jim menjelaskan bahwa pihak bank sudah memberikan perpanjangan waktu sebanyak 2 kali, sehingga mereka tidak dapat memberikannya lagi. Jim meminta Christine untuk memutuskan sendiri apa yang harus dilakukan. Sebenarnya Christine ingin membantu Sylvia, namun jika ia melakukannya, kinerja bisa dianggap tidak profesional. Akhirnya demi mendapatkan promosi jabatan, Christine menolak permintaan Sylvia. Mendengar hal itu, Sylvia menangis dan memohon sambil berlutut di hadapan Christine. Namun Christine tetap pada keputusannya. Karena merasa dipermalukan di depan banyak orang, Sylvia menjadi sangat marah.
Setelah kejadian itu, Ji memuji Christine karena dianggap profesional dalam menangani pelanggan. Berkat tindakan tersebut, Christine menjadi kandidat terkuat untuk mendapatkan promosi asisten manajer. You're at the top of the list. Malam harinya, ketika Christine hendak pulang, dirinya tiba-tiba diserang oleh Sylvia di area parkiran. Terjadilah perkelahian sengit antara mereka berdua. Dengan susah payah, Christine berhasil mengusir Sylvia dari mobilnya. Namun sebelum pergi, Sylvia memecahkan kaca mobil Christine dan mengambil kancing dari jaketnya. Sambil memegang kancing tersebut, Sylvia mengucapkan mantra dan menyebut nama Lamia. Tak lama kemudian, Sylvia pergi meninggalkan Christine dalam keadaan pingsan. Saat sadar, Christine langsung menghubungi polisi untuk menyelidiki kejadian tersebut. Mendengar kabar bahwa Christine diserang, Clay segera datang menjemputnya. Dalam perjalanan pulang, Christine mulai merasa seolah ada sosok tak terlihat yang mengikutinya. Karena merasa ketakutan, Christine mengajak Clay pergi menemui seorang peramal bernama Ramjas. Ramjas membaca garis tangan Christine. Namun begitu memegang tangan Christine, wajahnya langsung berubah ketakutan. Ia menjelaskan bahwa Christine sedang diselimuti aura kegelapan akibat kutukan yang diberikan seseorang. Something's been taken. Perhaps someone has cursed you. Dalam perjalanan pulang, Clay mencoba menenangkan Christine. Menurutnya, peramal itu hanyalah seseorang penipu yang sengaja menakut-nakutinya. Clay memang tidak pernah percaya pada hal-hal mistis. Namun saat berada sendiri di rumah, Christine mulai diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Karena ketakutannya segera menghubungi Clay. It was somebody, Chris. It had to be somebody. Trip. Keesokan harinya, Christine kembali bermimpi buruk tentang Sylvia. Saat bekerja, dirinya mulai mengalami halusinasi yang menyebabkan keributan di kantor bank. Karena malu, Christine segera meninggalkan kantornya. And get your filthy pig knuckle off my... Receiving blood. Oh my god! Oh my god! I'm so sorry! Merasa tidak tahan lagi, Christine memutuskan untuk minta maaf kepada Sylvia. Namun saat tiba di rumah Sylvia, ia justru mengetahui bahwa wanita tua itu telah meninggal dunia. Kebingungan, Christine kembali menemui Ramjas. Ramjas menjelaskan bahwa dirinya sedang dikutuk oleh Lamia, iblis yang berbentuk kambing yang sering dipanggil oleh para penyihir Gipsi. Sylvia adalah seorang Gipsi yang sangat mahir menggunakan ilmu hitam. Karena merasa dipermalukan, Sylvia mengutuk Christine melalui kancing jaket yang diambilnya. Ramjas menjelaskan bahwa Lamia akan menyiksa korbannya selama 3 hari. Pada hari keempat, Lamia akan menyeret korbannya ke neraka. Untuk sementara, jiwa Lamia bisa ditenangkan melalui pengorbanan darah hewan kecil. Awalnya Christine menolak karena dirinya seorang vegetarian. Namun setelah gangguan Lamia semakin parah, ia akhirnya terpaksa mengorbankan anak kucing peliharaannya.
Meskipun berhasil menenangkan Lamia untuk sementara waktu, teror itu tetap berlanjut. Saat makan malam bersama keluarga Clay, Christine kembali mengalami halusinasi yang menyebabkan kekacauan. Orang tua Clay pun mulai menganggap Christine mengalami gangguan kejiwaan. Businesses and homes. I think I will try some of that cake. Misleading. Things you hear, or they people. Down the wrong pipe. Oh my God! I hear you. Let her go. Karena putus asa, Christine kembali menemui Ramjas. Kali ini Ramjas memperkenalkan kepada seseorang cenayang hebat yang bernama Shaun Sandena. Sayangnya biaya bantuan Shaun mencapai $10.000. Christine mencoba mengumpulkan uang dengan menjual berbagai barang miliknya, namun jumlahnya masih belum cukup. Untungnya Clay diam-diam membayar biaya tersebut demi membantu Christine. Keesokan harinya mereka mendatangi Shaun. Rencananya Lamia akan dipindahkan ke tubuh seekor kambing. Proses ritual pun dimulai. Setelah melalui berbagai gangguan dari roh jahat, Lamia akhirnya muncul. Namun Lamia malah merasuki tubuh Shaun. Dengan susah payah mereka berhasil memindahkan Lamia ke tubuh kambing. Sayangnya Shaun meninggal dunia akibat kehabisan tenaga setelah ritual tersebut. Meskipun Lamia berhasil dipindahkan, kutukan pada Christine belum benar-benar hilang. What is it you desire? Are you okay? Oh my God. Ramjas menjelaskan bahwa satu-satunya cara menyelamatkan diri adalah dengan memberikan benda terkutuk tersebut kepada orang lain. Kutukan itu akan berpindah kepada pemilik baru benda tersebut. Christine sempat berniat memberikan kutukan itu kepada Stu, namun dirinya tidak tega. Kemudian ia bertanya apakah kutukan tersebut bisa diberikan kepada orang yang sudah meninggal. Setelah mencari informasi, Ramjas mengatakan bahwa hal itu mungkin dilakukan. Christine pun pergi ke makam Sylvia. Dengan susah payah ia menggali makam tersebut dan memasukkan benda terkutuk itu ke dalam mulut mayat Sylvia. Ia pun yakin bahwa kutukan telah berakhir. Hey, you! Sylvia, get us! Keesokan harinya, Christine bangun dengan perasaan bahagia. Dirinya dan Clay berencana pergi berlibur. Di sisi lain, Clay ternyata sudah menyiapkan cincin untuk melamar Christine. Saat mereka bertemu, Christine mengaku bahwa dirinya sebenarnya bisa membantu Sylvia dahulu, tetapi memilih untuk tidak melakukannya demi karir. Namun tiba-tiba Clay memberikan sebuah amplop yang berisi kancing jaket milik Christine. Saat itulah Christine menyadari kesalahan fatal yang telah dibuatnya. Ternyata amplop yang dimasukkan ke makam Sylvia bukanlah amplop berisi kancing terkutuk, melainkan amplop yang berisi koin langka pemberian Christine kepada Clay. Saat kedua amplop itu sempat tercampur, Christine tanpa sadar mengambil amplop yang salah. Menyadari bahwa kutukan masih melekat padanya, Christine langsung panik. Dalam kepanikannya, ia terjatuh ke rel kereta api. Saat Clay berusaha menolongnya, tangan-tangan mengerikan muncul dari bawah tanah dan mulai menyeret Christine ke dalam neraka. Clay hanya bisa menyaksikan semuanya sambil menangis. Dan cerita pun selesai. Oke guys, segitu aja alur cerita dari film Drag Me to Hell. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.
Don't